warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Indah Kurniati, NIM 20112900035 dari kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Heti Osvita MPD. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang teks pidato. Yuk kita simak videonya. Pengertian teks pidato. Sebelum kita memasuki materi tentang apa itu teks pidato ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari kata teks dan pidato. Teks ini adalah sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan atau naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Sedangkan pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak umum. Nah, dari penjelasan tentang kata teks dan pidato tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian teks pidato adalah tulisan yang berisi pikiran-pikiran seseorang untuk disampaikan di hadapan umum. Isi dari teks pidato ini disesuaikan dengan tema acara, dapat didengar dalam berbagai peristiwa formal dan sebagai pembuka atau peresmian suatu acara. Tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mempermudah seseorang yang berpidato dalam menyampaikan ide, gagasan, atau informasi lain pada khalayak ramai secara langsung. Kedua, membatasi penyampaian informasi supaya lebih padat dan bisa lebih fokus. Jadi bisa menghindari penjelasan dan memaparkan informasi yang berantakan saat sedang berpidato. Ketiga, memberikan inspirasi buat seseorang yang berpidato, buat melakukan improvisasi yang disesuaikan dengan para pendengar dan kebutuhan dari pendengar. Keempat, mengantisipasi terjadinya lost speech yang sering terjadi karena seseorang yang lupa apa yang akan disampaikannya. Hal ini biasa terjadi karena orang yang akan berpidato terkena demam panggung. Kelima, meyakinkan pendengar agar pendengar mempercayainya. Keenam, memberikan informasi yang bersifat penting mengenai suatu hal agar diketahui oleh pendengar atau khalayak umum. Ketujuh, mendorong tindakan atau berbuat. Teks pidato ini mempengaruhi para pendengar berupa ajakan supaya pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Kedelapan, menghibur pendengar dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Kemudian ada ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri teks pidato ini yaitu pertama, teks pidato harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, isi dari teks pidato harus mengandung kebenaran. Ketiga, cara penyampaian pidatonya sesuai dengan para hadirin. Keempat, menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. Kelima, penyampaiannya jelas dan menarik minat yang hadir. Keenam, penyampaian pidato dengan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Struktur teks pidato. Sebelum kita membuat teks pidato, kita harus mengetahui bagaimana struktur membuat teks pidato ini. Hal tersebut bertujuan agar teks pidato memiliki susunan yang jelas dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, struktur teks pidato juga memudahkan para pendengar untuk dapat memahami tujuan dari pidato yang akan disampaikan. Kemudian,
struktur teks pidato ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan rasa syukur, dan pengantar ke arah topik utama. Bagian yang kedua, isi, terdiri dari inti isi. Bagian ketiga adalah penutupan, terdiri dari kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Baik, kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur teks pidato bagian pembukaan. Bagian pembukaan merupakan paragraf awal dalam teks pidato. Pada bagian pembukaan ini terbagi menjadi 4 bagian lagi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salam pembukaan, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan salam lainnya. Kedua, ucapan berupa penghormatan, merupakan bagian seseorang yang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Ketiga, ucapan berupa rasa syukur, merupakan bagian seseorang yang akan berpidato tentu untuk mengucapkan rasa syukur. Hal itu bisa karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Keempat, pengantar ke arah topik utama, merupakan bagian orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang akan dibicarakan nanti. Bagian kedua yaitu isi. Bagian isi merupakan bagian yang paling penting karena di dalamnya diungkapkan pokok-pokok permasalahan yang akan disampaikan kepada para pendengar. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan, disusun baik dan logis isi dari pidato yang akan dijelaskan. Bagian ketiga, penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Langkah-langkah menyusun teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun naskah pidato, yaitu yang pertama, menentukan tema pidato. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, menentukan dan menulis pokok-pokok penting dalam pidato. Keempat, menyusun kerangka teks pidato. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Kemudian, kaidah kebahasaan teks pidato. Ada beberapa kaidah, yaitu pertama, memakai kalimat aktif, memakai kata tugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari audiens. Memakai kosakata dalam bidang ilmu. Teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya untuk penekanan. Kemudian, menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu supaya pendengar mencerna sendiri artinya. Berusaha memberikan informasi yang informatif dan padat serta menghindari penjelasan yang bertele-tele. Dan yang terakhir, memasukkan beberapa referensi, terutama untuk pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Jenis-jenis pidato. Berdasarkan tujuannya, teks pidato dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pidato informatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru kepada khalayak umum dengan tujuan agar mereka mengetahui, mengerti, dan menerima informasi tersebut. Kedua, pidato argumentatif, yaitu pidato yang memuat argumentasi, dalil, alasan, atau data untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan opini, pendapat,
atau keyakinan tertentu. Ketiga, pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan agar pendengar melakukan atau meninggalkan suatu tindakan, aksi, tingkah laku, atau sikap tertentu sesuai dengan harapan pembicara. Keempat, pidato rekreatif, yaitu pidato yang banyak menyelipkan humor atau lelucon di dalamnya. Seseorang pembicara hendaknya memiliki kemampuan menampilkan hal-hal yang dapat menciptakan suasana keramah tamahan, seperti lelucon dan humor yang dapat digunakan untuk meramaikan suasana. Metode pidato. Dalam berpidato, ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan. Beberapa metode berpidato diantaranya yaitu A. Metode impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Biasanya, metode ini digunakan oleh orang yang sudah ahli dalam berpidato. B. Metode memoriter, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. C. Metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Metode seperti ini biasanya digunakan dalam acara-acara formal untuk meminimalisir adanya kesalahan saat menyampaikan pidato. D. Metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan cara mencatat atau menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Metode ini sangat efektif, hanya mencatat poin-poin penting yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran materi kali ini tentang teks pidato. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan. Dan saya juga memohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.